Terima kasih Bu Valentin. Selamat pagi Bu Regina semua yang hadir pada pagi ini. Kita hari ini masuk dalam hari keempat untuk renungan Santo Maximilian Kolbe. Kolbe di Jepang ya. Ya kita nih kembali eh, mempelajari teladan-teladan yang diberikannya ke kita semua. Terakhir kali kemarin kita mendengar kisah perjuangan Maximilian melawan kaum Freemason. Saya sebut aja tukang batu ya. Dan pekerjaan yang dilakukannya untuk membela gereja dan menyebarkan Injil kepada mereka yang jauh dari Kristus. Seperti seorang prajurit yang bersedia pergi kemanapun yang diperlukan untuk memenuhi tugasnya. Kita akan menyaksikan Maximilian menerima tugas baru dan meninggalkan segalanya untuk melayani sebagai misionaris di Jepang. Misi Maximilian untuk memenangkan seluruh dunia bagi Kristus melalui Maria dimulai dengan awal yang hebat di Polandia. Selain keberhasilan percetakan Kesatria Immaculata dan suntingannya pada doa medali ajaib, Kolbe akhirnya meluncurkan stasiun radio untuk membantu misinya menyebarkan Injil. Ia berkata kepada saudara-saudara biarawannya, "Anak-anak, apakah kalian menyadari apa artinya ini bagi jangkauan kita? Sebentar lagi, setiap hari kita akan menjangkau ribuan orang sebangsa kita melalui udara. Sekarang, dengan radio, kita akan memenangkan lebih banyak anggota militia Immaculata." Maximilian menjelaskan tentang misinya dan ia bersedia pergi kemanapun diperlukan. Yang dibutuhkan hanyalah pertemuan kebetulan dengan 4 mahasiswa untuk meyakinkannya bahwa ia perlu memperjuangkan jiwa-jiwa di seluruh dunia. Suatu hari, Maximilian sedang menaiki kereta api. Ketika ia bertemu dengan 4 siswa dari Jepang dan mulai berbicara kepada mereka tentang Tuhan. Ia menawarkan kepada mereka 4 medali ajaib. Para siswa sebagai balasannya memberinya 4 jimat gajah kecil. Dikatakan bahwa baginya telinga gajah yang besar itu tampak baginya ingin mendengar pesan Kristus. Maka Maximilian mengajukan petisi kepada atasannya untuk mengirimnya ke Jepang sebagai misionaris. Atasannya bertanya, apakah dia bisa berbahasa Jepang? Tidak sepatah kata pun. Apakah dia punya uang atau dukungan untuk misi tersebut? Tidak sepeser pun. Kemudian, setelah beberapa kali bolak-balik dan upaya untuk meyakinkan Maximilian agar membawa karyanya ke China, ke Tiongkok, atasannya mengizinkan Maximilian untuk pergi ke Jepang. Maximilian melakukan perjalanan yang panjang dan berbahaya. Tetapi dia tiba di Nagasaki pada tahun 1930. Hal pertama yang dia lihat adalah patung Maria dikandung tanpa noda. Sebuah pengingat bahwa ibunya selalu menuntunnya kemanapun dia pergi.
Waktu Kolbe di Jepang, tidaklah mudah dia dan para imam lainnya tinggal di rumah darurat yang dipenuhi nyamuk dan hampir tidak melindungi mereka dari cuaca yang tidak bersahabat. Mereka tidur di lantai dengan atap yang bocor. Mereka tidak punya meja, hanya peti untuk dijadikan meja makan. Dan dia sering sakit. Akhirnya seluruh tubuhnya dipenuhi abses. Dan dia hanya bisa berdiri dengan satu kaki. Para biarawan lainnya menahannya di kedua sisi, sehingga ia masih bisa memimpin misa. Semua ini adalah bagian dari perjuangan untuk Maximilian, dan semua itu sepadan untuk memenangkan bahkan satu jiwa pun bagi Kristus. Setelah hanya 1 bulan di Jepang, para misionaris yang tidak mengerti bahasa Jepang menerbitkan edisi bahasa Jepang dari Militia Immaculata, Kesatria Immaculata. Mereka bergantung pada salah satu juru tulis uskup yang adalah seorang Protestan untuk menerjemahkan terbitan tersebut dari bahasa Itali dan Latin ke bahasa Jepang. Melalui proses ini, juru tulis akhirnya terhitung di antara orang-orang yang bertobat di gereja. Namun, Maximilian segera diserang dari segala sisi. Ia menghadapi permusuhan dan penolakan dari pihak Jepang yang marah dengan karyanya. Mereka menganggapnya menyinggung budaya Jepang. Mereka mencelah kesatria Immaculata karena dianggap kurang bagus. Mereka mengejek pengabdiannya kepada Maria dan melontarkan lelucon yang kejam terhadapnya. Bukan hanya pihak Jepang yang menginginkan Kolbe pergi, tetapi juga para Fransiskan lainnya. Para Fransiskan Kanada sebelumnya telah mendirikan misi di Jepang dan menganggap karya Pastor Kolbe sebagai gangguan yang tidak diinginkan di wilayah mereka. Tiba-tiba terjadi perbincangan di antara para atasan tentang apakah lebih praktis untuk mengakhiri misi Kolbe sama sekali dan mengharuskannya pulang. Maximilian berangkat ke pertemuan cabang provinsi di Lop untuk menyampaikan pendapatnya. Ia telah mencurahkan begitu banyak hal untuk masyarakat Nagasaki. Dan uskup mereka mendukungnya. Ia telah membangun sebuah yayasan di sana dan tidak ingin meninggalkannya. Dalam pertemuan itu, ia berhasil meyakinkan cabang tersebut untuk mengizinkannya tetap tinggal di Jepang. Setelah memenangkan pertempuran, ia kembali ke Jepang untuk melanjutkan perangnya demi jiwa-jiwa. Dengan restu atasannya, Pastor Kolbe melanjutkan karyanya di Jepang. Ia terus mengedarkan Kesatria Immaculata. Ia mengajukan petisi kepada atasannya untuk mendirikan biara di Nagasaki setelah merasakan dorongan Bunda Maria untuk membangunnya di sana daripada di kota lain. Semua orang mendesaknya untuk tidak repot-repot. Properti itu berantakan dan alternatif yang lebih baik tersedia. Yang terpenting sudah menjadi kebiasaan untuk membangun di sisi lain gunung. Namun seperti biasa Maximilian bertahan. Komitmennya yang kuat membuahkan hasil ketika pada tahun 1945 Nagasaki dihantam bom atom.
Dan biara itu tetap menjadi satu-satunya situs yang tidak rusak. Menurut penulis biografi Kolbe, gelombang kejut, kobaran api, dan teror bom atom mereda di pintu-pintu biara yang terbuka bagi anak-anak yatim piatu di kota itu. Kepatuhan Maximilian dan perlindungan Bunda Maria menang sekali lagi. Marilah kita sekarang berpaling kepada Tuhan dalam doa. Maximilian Kolbe pernah berkata, kebencian bukanlah kekuatan kreatif. Cinta saja yang menciptakan. Mari kita hening sejenak di dalam doa Maximilian. Cinta yang dimiliki Maximilian untuk Tuhan dan Bunda Maria menuntunnya untuk menciptakan kerasulan yang luar biasa, baik di Polandia maupun di Jepang, di mana Tuhan mungkin meminta Anda untuk menggunakan cinta Anda sendiri untuk menciptakan sesuatu yang indah di dunia. Pemeliharaan ilahi tidak diragukan lagi, memainkan peran dalam pembangunan Kolbe di Nagasaki dan perlindungan yang diberikan dari bom atom. Mari kita renungkan di mana Anda dapat melacak tangan Tuhan dalam kisah Anda sendiri. Bawalah semua refleksi ini kepada Tuhan sekarang. Bagikan dengannya apa yang ada dalam pikiran dan hati Anda dari waktu ke waktu selama hari ini di dalam doa. Mari kita tutup dengan berdoa kepada atas doa-doa yang diajarkan oleh Maximilian. Dikandung tanpa noda Maria bundaku, hiduplah dalam diriku, bertindaklah dalam diriku, berbicara dalam dan melalui diriku. Pikirkan pikiranmu dalam pikiranku, cinta melalui hatiku, berikanlah padaku watak dan perasaanmu, ajari, pimpin, dan bimbinglah aku kepada Yesus. Santo Maximilian Kolbe, doakanlah kami. Terima kasih.